Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi a'udzika min hamazati syayatin wa a'udzika rabbi ayyadhurun. Amma ba'du. Pak Haji Andre bisa dijelaskan lagi mengenai masalah ukuran dua kulah tadi. Intinya kalau dua kulah itu kan dua kulahnya dua hasta, ya. Dua hasta itu artinya segini ya, Pak. Satu hasta. Jadi satu hasta itu sesuai dengan penjelasan kamus bahasa Indonesia tadi adalah ukuran dari siku sampai ke ujung jari tengah. Ya, jari tengah. Itu namanya satu hasta. Ya. Ya, kalau dua hasta ya berarti dua kali lipat. Ya. Tinggal mengalihkan ya. Tinggal mengalihkan. Ada yang 1/4, ada yang 1/7 kan ya. Tinggal ukurannya diukur dari sini ya. Cuman ukuran hasta ini kan beda-beda bagi. Ya tentunya yang dilihat ini standarnya pakai ukuran saya atau ukuran siapa? Yang dilihat biasanya dalam kitab fikih itu rajulun mu'tadil. Gitu. Rajulun mu'tadil itu artinya mutawasit ya, laki-laki yang sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, yang umum, yang lumrah. Ya, yang sedangnya berapa ya? Itu sebagai ukuran nanti dalam menghitung atau mengukur. Ya, saya kira di dalam kitab Fiqhul Wadih ini kayaknya lebih simpel ya. Jadi beliau mengatakan pengarang itu bahwa tuluha dira'un wa rub'un wa arduha wa umquha kazalik. Jadi panjangnya itu kalau misalnya ada punya bak ya, panjangnya sehasta 1/4. Berarti tinggal nambah dari siku ke sini kira-kira sampai sinilah panjangnya. Yang kedua wa arduha wa amquha kazalik ya, kemudian lebar dan dalamnya sama-sama satu hasta 1/4. Autuluha wa arduha wa amquha ya sitina sentimetron, atau misalnya kalau misalnya pakai senti aja lah. Kalau misalnya tadi Pak Andre kan untuk mengukur pakai hasta mungkin agak repot gitu ya, atau manusianya juga mungkin udah beda-beda antara yang pendek dengan yang tinggi ya, pakai meteran, yang towil ya. Nah, pakai meteran. Nah, dimeterin aja. Jadi panjang 60 cm, panjang ya 60 cm, kemudian lebar 60 cm dan dalam 60 cm. Itu yang udah konkret ya. Udah konkret dua kulah. Kalau pakai liter di sini dikatakan ya 216 liter. Tapi jarang ada yang naker Pak ya. Tapi jarang nakerin. Biasanya di senti aja jadi lebih praktis gitu. Bagi kalau zaman modern sekarang kan umumnya yang kulah-kulah ini udah jarang dipakai ya Pak ya. Karena zaman ini udah pakai keran ya. Keran. Pencet langsung kerannya mancur gitu ya. Umumnya sekarang kalau ada yang kulah itu yang saya lihat kan pesantren-pesantren yang dulu kan masih pakai bak gitu ya. Gede, bahkan bukan 2 kulah lagi tuh ya. Yang bak bahkan sebelum ke masjid itu biasanya ada kolam dulu. Pakai wudu sebelum masuk masjid gitu. Nah, kadang-kadang dulu itu ada. Nah, pertanyaannya lebih afdal mana lagi antara yang 2 kulah itu dengan yang pakai keran? Ini bicara masalah zamannya begini. Mengenai masalah ditanya afdal tadi ya. Yang jelas dalam kitab fikih ini untuk hanya menyatakan tentang kesahan gitu ya, kesahan ibadah, bahwa kalau 2 kulah itu bisa dikobok gitu ya. Misalnya ketika kita habis kumur-kumur bisa ke situ lagi, ya itu kena airnya 2 kulah udah banyak. Tapi kalau air kurang 2 kulah nggak bisa seperti itu, nggak sah ya. Itu untuk menyatakan kebolehan atau kesahan dalam masalah berwudu atau mandi. Nah, tentang sekarang pertanyaannya afdal mana antara misalnya di bak yang 2 kulah tadi dengan yang air keran. Nah, kalau misalnya kita melihat kalau di air 2 kulah tadi misalnya
ada bekas kita wudhu ke situ lagi, ada kotoran-kotoran mungkin ada keringat dan sebagainya ke situ lagi, kemudian kumur-kumur ada ke situ misalnya. Dibandingkan dengan di keran yang masih murni, ya tentu kita melihat kalau dilihat dari segi higienisnya, kebersihannya kita melihat di keran inilah kayaknya lebih terjamin dilihat dari kebersihan airnya. Kalau bicara Abdul ya. Tapi kalau bicara keulamaan sahnya memang kedua-duanya sah. Asalkan sudah 2 kulah tadi. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Ya pemirsa, saya kira tentang kulah ya sudah paham ya. Ya mudah-mudahan ini bisa dicerna, dan memang jawabannya sekarang zaman keran ya Pak Kiai. Tapi biasanya di kampung-kampung masih ada Pak Kiai. Iya, masih ada. Makanya di 60 cm itu insya Allah 2 kulah. Terima kasih Pak Kiai. Ya baik pemirsa, mudah-mudahan ini jadi pencerahan ilmu yang disampaikan oleh murabbi kita, dan kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan sehat dan umur panjang ya pemirsa, terutama guru kita, murabbi kita. Mudah-mudahan sehat terus, ya, kemudian panjang umur, dan insya Allah bisa menyampaikan apa yang bisa juga pada kita semua insya Allah. Selain sehat dan banyak umur juga diberikan kemurahan rezeki. Rezeki itu biasanya kalau udah menyampaikan ilmu, rezeki jalan sendiri Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dunia udah mengikut sendiri biasanya gitu. Biasanya begitu. Makanya amin. Dulu Nabi Sulaiman ketika disuruh milih antara kerajaan, harta dan ilmu, ternyata kan milihnya ilmu. Akhirnya selain ilmu juga beliau kerajaan dan masalah harta diberikan. Nah, mudah-mudahan kita pun dengan ilmu Allah berikan, yang lain-lainnya akan ngikuti. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Pemirsa, saya kira cukup kajian kita hari ini. Kita coba kembali pada kajian berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.